telepon Miss Yuni Oke, soal saya. orang tua. Ya, orang tua saya kan saya pernah cerita ke Miss Yuni kan soal orang tua saya blokir saya itu. Nah, itu kemarin tuh ada chat chat WA. Itu bilang, Bilang. Mbak, kapan pulang gitu kan. Terus saya kirimin chat saya, pesan suara saya sama agensi saya gitu kan. Nah, terus nggak dibalas. Ya saya tahu itu nomor adik saya gitu. Saya cuman kasih kasih pesan suara agent saya. Saya bilang, agent saya kan bilang kan, kamu nggak boleh putus kontrak karena majikan masih mau sama kamu gitu kan. Nah, saya tuh mau minta tolong ke Miss Yuni soal orang tua saya tuh bisa di apa ya, Miss Yuni bisa kasih tahu nggak, maksudnya kayak mereka kan nyuruh saya soal beli rumah itu maksa itu kan, mereka punya utang kemana-mana kan itu. Nah, mereka kan blokir saya kan sampai sekarang gitu kan, sampai saya itu sampai bener-bener tertekan, sampai saya tuh Lebaran kemarin tuh sampai ngeviralin kayak, kok orang tua segininya gitu sama anak sendiri kan ya. Ya saya ada rasa bersalah kan soal ngeviralin orang tua gitu kan. Sampai ibaratnya tuh mereka tuh mau dibantu tapi seolah-olah ngejelek-jelekin anak sendiri, nggak pernah nge-support anaknya sendiri. Kan Miss Yuni pernah bilang kalau kamu diblokir ya udah diemin. Nah, udah 1 bulan tiba-tiba ada chat nyuruh saya pulang itu loh, Miss. Nyuruh kamu pulang ngapain? Ya makanya itu nggak ada balasan gitu kan. Saya nggak omong kosong, kayak saya bilang kan, eh, kalau agent itu emang bener-bener majikan nggak mau saya putus kontrak gitu kan. Minta Intinya tolong kamu Miss mau Yuni pulang tuh atau enggak? Intinya kamu mau pulang atau enggak? enggak, Miss. Ya Soalnya udah, saya ya punya udah, anak, tanggungan punya anak 2 itu gitu. ya udah, ya udah. Kamu Tapi tidak perlu nah, menjelaskan tujuan hidupmu, Dok. Dia tidak mau menerima kenyataan, ya udah biarkan. Isi bumi ini bukan tapi tanggung jawabmu. eh, tapi suami juga gitu, kamu pulang gitu kan. Ya Sampai biarkan. saya bilang tunggu saya finish gitu. Pulang aja kamu harus bayar utang kok. Kecuali kamu pulang dimanjakan, diratukan, ya nggak apa-apa. Lah kamu pulang harus bayar utang kok. Iya, sampai bilang tuh, kamu pulang nanti hitung-hitungan. Maksudnya hitung-hitungan apa? Kayak gitu. Setiap bulan saya itu kayak ngirimin buat keluarga. Saya nggak lupa sama keluarga. Saya juga nggak menceraikan suami saya. Terus saya lupa keluarganya tuh di sisi mananya, gituin. Ya Sampai orang tua saya tuh bilang, intinya kamu salah di depan mata mereka, Westite. Dan kamu tidak perlu membenarkannya. Wong kamu sekarang masih kerja aja teraniaya, apalagi kamu nggak punya uang, cinta. Paham nggak? sampai saya tuh, ya, sampai kan saya diemin 1 bulan kan. Mungkin mereka bilang ke orang-orang, ke tetangga paling, itu ibunya nggak pernah transfer gini-gini gitu-gitu. Nah, Pas 1 bulan ini aku diemin karena kan udah diblokir kan ya. ya mereka Saya yang harus masih ada buka. komunikasi sama suami. Ya, kalian yang harus buka, bukan kamu. Wong kamu yang punya uang aja diperlakukan seperti itu, gimana kalau kamu nggak punya uang? Karena bagi mereka yang paling penting dalam hidup mereka adalah uang. Bagaimana kalau kamu pulang tinggal jenazah saja? Mereka peduli. Iya, Miss. Bahkan kayak saya 1 bulan sakit ya. Mereka nggak ada ngomongin gimana kabar, gimana udah sehat belum. Yang ada cuma uang. Kamu ada tabungan berapa selama di Taiwan gitu kan? Hmm. Sampai sekarang tuh saya diemin, bukannya mereka itu berpikir ya kan. Sampai kenapa kok malah makin menjadi-jadi gitu loh omongannya. Ya, ya udah biarkan. Memang mereka seperti itu. Aslinya mereka mereka seperti itu. Terus kamu minta penjelasan ke siapa? Wong kamu sekarang jadi donatur aja mereka yang ngatur kok. Apalagi kamu pulang sakit. Hah? Iya, Miss. Iya. Apa yang kamu tanyakan sama mereka? Mereka nggak butuh kamu, mereka butuh uangmu. Selesai. Sampai sampai iya, sampai sampai anak saya tuh di anak-anakmu tuh nggak butuh uangmu, mereka cuma butuh kasih sayangmu. Lalu saya harus bagaimana gituin.
Giliran dikasih kasih sayang pergilah demi masa depan. Lah, emput telek. Iya kayak gitu. Kayak ibaratnya saya kerja baru Cinatras ya, suami punya hutang. Belum belum lunas Cinatras sudah dibilang, suami kamu punya hutang kok kamu nggak bantuin lunasin. Giliran saya udah tempatin janji, saya lunasin, bilangnya apa? Ya namanya juga suami. Berhak dong kalau ibarat kamu bantu suami, udah dibantu kayak gitu. Jarno ambil gede selek coaching lah, Jarno ae wis. Sementing kamu tetap semangat ya. Ya, maksudnya kok dibiarin tuh bukannya, oh iya anakku tuh di sana sendiri sakit juga. Malah bilangnya kamu lo sakit dibuat-buat sendiri gitu kok. Ya itu kata-kata keluarga yang paling keren kayak gitu itu. Terkeren di tahun Di, 2020. dikirimin, dipikirin setiap bulan ya, dicukupi setiap bulan bilangnya nggak pernah transfer ya kan. Terus anak kayak saya mau mau percaya gimana, Miss? Ya udah biarkan. Kamu tidak berhak percaya atau tidak percaya. Pada faktanya memang dia seperti itu. Dikasih uang bukannya bersyukur dan terima kasih, malah kamu. Ya mikirnya, Oke. iya mikirnya malah kamu gaji sekian bisa sampai lebih 10 juta. Kok kirim cuma 3 juta per bulan gitu. Saya sampai, ya ampun, sampai dibilang kayak gini. Ya sekarang gini, kalau ibarat mereka nuntut saya pulang tiba-tiba kan. Finish kontrak. Terus nyuruh aku pulang, tapi gaji setiap bulan saya kirim full. Terus saya pulang gak punya pegangan sama sekali, mereka nyalahin tetepan. Ya kan Miss Yuni buat konten itu. Miss Yuni bilang, setiap bulan gaji dikirim. Tetapi saat pulang ke Indonesia kita wajib bawa uang ratusan juta. Kan nggak masuk akal. Bener Ya kan? saya udah sering sering kasih konten Miss Uni ke mereka. Mereka itu kayak nggak mau tahu, bahkan saya nggak mau tahu kehidupan kamu di sana seperti apa. Yang penting hasil kerja kamu. Itu orang tua kandung saya sendiri, Miss. Ya keren loh. Itu keren orang tua yang keren itu. Jadi itu, Kadang saya sampai nah, sampai saya dibilang kamu ya bukannya berbakti kepada orang tua malah jadi anak durhaka. Sampai saya tuh kayak saya berpikir saya olah lagi kesalahan saya di mana, lupa saya dengan keluarga di mana, tak gitu kan. hmm. Saya sampai mikir kayak gitu, sampai saya berusaha gimana caranya mencukupi kebutuhan keluarga. Baru 1 bulan saya biarin, udah kayak gitu pulang. Ya wis intinya ke kamu nak. Kamu yang harus ngontrol mereka. Wong kamu yang punya uang aja kamu yang dijahatin. Apalagi kamu nggak punya uang suatu saat. Intinya cuma Iya, satu makanya itu yang duit. punya hutang mereka, tapi saya ikut disuruh bantu bayarin utangnya. Ya Kan itu saya tadi. udah bilang dari awal kan. Itu tadi ada mbak-mbak yang ngomong. Waktu Iya, mereka nggak pernah minta uang sama saya, tapi giliran mereka punya utang, saya harus melunasin. Nggak lucu. saya bilang kan pengen apa-apa sabar ya kan. Yang penting tuh yang di perantauan itu nggak sakit, masih Hmm. bisa kerja kan, Miss. Bener kan? Hmm. Nah, mereka bilangnya, ya kamu kalau ibarat malah bilang gini, kalau kamu satu satu tahun 2 tahun kerja kamu nggak hasil, lebih baik kamu pulang. Bilang gitu, Miss. Hmm. Padahal saya itu punya anak 2, Miss, di rumah. Saya nggak Saya juga paham. punya suami. Saya nggak paham ya. Tapi kenapa? Dengan Ya, mindset orang-orang seperti ini, saya sungguh tidak paham. Karena bagi saya adalah keluarga itu adalah penting banget. Tapi kalau keluarga udah nggak nganggap kamu, terus kamu mau jadi apa? Di rantau itu demi siapa sih? Demi mengangkat harkat dan sampai martabat keluarga dong. sampai saya kan finish kontrak bulan 1 tahun depan kan, Miss. Sampai saya bilang saya mau lanjut kontrak atau mau pulang. Sebenarnya hati saya tuh walaupun ibarat rumah tangga saya entah mau gimana pun nanti ke depannya, tapi kan masa depan anak saya masih bisa bantu kalau saya masih di perantauan kan, Miss. Saya bilang gitu. Kalau saya pulang nanti nasib saya dan anak-anak saya gimana gitu. Ah, ya Kalau cuma mikirin kamu pulang, urusin anakmu kayak gitu, iya sehari 2 hari. Kedepannya orang rumah bisa menjamin atau tidak tuh. Maksudnya saya pengen kayak Miss Yuri tuh ngasih tahu mereka gitu. nggak bisa ngasih tahu Bisa mereka nggak sayang. nih? Mereka sendiri merasa merasa bahagia dengan cara mereka Bisa berpikir. bener gitu ya, Miss. Iya. Padahal saya tuh kayak kasihan, kayak ibu saya kan sakit ya. Ah, Saya kalau ada apa-apa kasih tahu, jangan diem tiba-tiba nyalain yang di perantauan kan nggak tahu kan, Miss. betul, Ya betul. kan?
Kalau ibarat nggak punya uang kan bisa kayak bicara baik-baik gitu kan. Nggak apa-apa. Sekarang kan punya hutang di bank, hutang kemana-mana gitu kan. Ah, Itu kan udah saya kasih tahu kalau pengen apa-apa itu sabar tak gituin. Nah sekarang kalau udah punya utang kan susah sendiri. betul, Nomor saya juga diblokir. betul. Kan nggak lucu. Iya, yang disalahin yang di perantauan. Ya nggak gitu konsepnya Ferguson. Yes, biarkan saja mau gimana lagi. Pada faktanya keluargamu juga suka nyalahin kamu. Iya kan? Iya. Yes, biarin. Kau nikmatin hidupmu, Jadi mereka menikmati. jadi permasalahannya nanti kalau saya tetap di perantauan, masalah ini nggak bakalan selesai gitu ya, Miss. Mereka Yes, seperti itu biarin. ya, Miss. Ya memang seperti itu. Kadang tuh saya bingung, Miss. Pulang takut ya kan, takutnya masa depan anak saya. Nggak pulang mereka begitu terus kan ya. Lah, kamu aja masih kerja aja nggak dianggap, apalagi kamu nggak kerja. Iya, Miss. Kamu punya uang aja nggak dipeduliin, apalagi kamu nggak punya uang. Punya uang aja nggak peduli, apalagi nggak punya uang. Wes, intinya itu aja. Hanya kamu yang tahu deritamu. Orang lain itu cuman hanya Iya, datang Miss. sementara saja. Ngerti? Iya, Miss. Wes, pokoknya Iya, semangat. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. iya, Miss. Makasih ya, Miss ya. Sama-sama. Yo, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah nggak bisa membedakan lagi antara sakit, luka, kecewa, dan hancur. Karena memang pada faktanya keluarga itu memang benar nggak tahu kalau kamu nggak jujur, itu aja sih. Duduk permasalahannya cuma satu, karena kamu tidak mau jujur sama dia menganggap bahwa kehidupanmu di luar negeri itu biasa-biasa saja. Ya, tak terasa teman-teman, saya sudah hampir 2 jam menemani kalian berbicara secara langsung dan tidak langsung, bercerita rawariwi, ruwu-ruwu, menceritakan kehidupan kita masing-masing. Masih ada penelpon. Nanti aja dulu ya. Kita akan berbicara panjang kali lebar, tapi cangkemmu wes kesel rek. Jadi mungkin itu aja untuk saat ini. Terima kasih teman-teman dan semangat lakukan yang terbaik versi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. I love you dan bye-bye.